Oke, jazakillah khair untuk moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi min qudratir azim. Alhamdulillah teman-temanku semuanya, pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat al-iman, nikmat al-Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, inayahnya, sehingga Allah masih memperkenankan kita untuk masih bisa berkumpul di kajian pada malam hari ini. Yang insyaallah tema yang kita bahas pada malam hari ini mengenai berkahnya hidup kita tergantung seberapa manfaat kepada orang lain. Teman-temanku semuanya, kita di dalam hidup ini tidak pernah bisa kayak hidup sendiri. Otomatis di dalam hidup ini kita harus saling tolong menolong. Kita butuh pertolongan orang lain, ya. Karena kita ini dihidupkan sebagai makhluk sosial. Kita juga ditakdirkan untuk menolong orang dan juga meminta pertolongan kepada orang lain, ya. Dan juga teman-temanku semuanya, berarti di sini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah apa? Khairun nas anfauhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain, yang bermanfaat bagi lingkungannya, yang bermanfaat bagi sekitarnya. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, kita ini terutama sebagai anak-anak muda, ya, kita ini coba deh untuk belajar sosialisasi, belajar untuk mendekatkan diri kita ini sama lingkungan kita, ya. Jangan sampai kita itu dikatain sombong, jangan sampai kita dikatain seperti apapun itu. Ditakutkan teman-teman semuanya, ketika kita sedang kesusahan atau kita sedang apalah, ya, mungkin di situ ada orang lain, orang yang di sekitar kita, tapi dia tidak membantu kita. Seperti itu, ditakutkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini ada sifat sombong kepada orang lain, ya. Dan juga karena kenapa? Sesuai dengan judul hari ini, yaitu berkahnya hidup kita itu tergantung seberapa manfaat kita kepada orang lain. Kalau kita sering menolong orang, insya Allah hidup kita bisa menjadi berkah. Kita sering menyempatkan waktu untuk orang lain, ya. Misalnya orang lain butuh bantuan sama kita, sedangkan kita nggak ada kerjaan apa-apa nih, ya kita bantu mereka. Insya Allah dari situlah bisa menjadi asbabnya rahmatnya Allah itu turun kepada kita. Nah, seperti itu teman-temanku semuanya. Jadi jangan sampai semisal nih kita ini kehilangan keberkahan di dalam hidup. Itulah di dalam itu kan kita itu ditakdirkan apa? Hablu minallah, hablu minan nas, ya. Hablu minallah kita ini berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hablu minan nasnya itu kita berbuat baik kepada manusia. Tidak bisa kita kita itu namanya itu beribadah terus-terusan sama Allah. Sedangkan apa? Mungkin ada tetangga kita yang kesusahan, ya. Tetangga kita yang kesusahan, kita tidak bantu. Maka dari itu boleh jadi rahmat Allah dan keberkahan hidup kita tidak akan terbantu teman-temanku semuanya, ya. Karena kenapa? Dikisahkan pada zamannya Rasulullah SAW pada saat itu kurang lebih, ya teman-teman semuanya. Pada saat itu di suatu malam di rumahnya seorang ahli tahajud, teman-teman semuanya. Bayangkan ahli tahajud, ya. Ahli tahajud di situ dikisahkan bahwa ada malaikat, ya. Malaikat ini diutus Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke dunia untuk mencari, kalau tidak salah itu kisahnya itu mencari orang-orang Allah tuh memerintahkan malaikat itu membawa buku. Bukunya ini nih berisi tentang nama-nama, list nama siapa saja manusia yang Allah ridhoi, yang Allah cintai,
untuk diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Seperti itu. Lalu apa orang ahli tahajud ini? Mampirlah seorang malaikat itu ke rumah ahli tahajud tadi, teman-teman semuanya. Mampirlah dia, diketoklah, assalamualaikum, Leo, gitu kan? Masuk tuh, udah pede nih ahli tahajud, gitu. Wahai malaikat, apa yang buku yang kau bawa itu? Katanya. Ini kata malaikat itu, buku ini berisi tentang bukan berisi mengenai nama-nama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ahli ibadahnya. Karena maka dari itu Allah ingin memberikan keberkahan di dalam hidupnya. Seperti itu teman-teman semuanya. Lalu apa? Sang ahli tahajud tadi mengatakan kepada malaikat tersebut apa? Wahai malaikat, izinkan aku untuk melihat buku tersebut. Dia udah pede tuh. Karena kenapa? Ahli ibadah, aku dekat sama Allah, ahli tahajud. Tidak semua orang yang bisa menunaikan tahajud, ya gitu kan? Karena dia pede. Dia anggap dia adalah salah satu orang yang termasuk sebagai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa? Teman-teman semuanya, dikasihkanlah oleh malaikat tersebut. Nih, silahkan dilihat oleh kata malaikat. Dilihatnya terus. Tuh dari awal itu sampai ke akhir tidak ada nama dia. Pertama kali itu. Lalu yang kedua kalinya dilihatnya lagi. Lihat secara detail, satu-satu dilihat. Apakah ada nama aku? Apakah ada nama aku? Terus dilihat. Malaikat tersebut tersenyum saja teman-teman semuanya. Terus ya dilihat. Tidak ada. Teman-teman semuanya. Masih belum menyerah. Ketiga kalinya terus dilihatnya, tetap saja tidak ada. Lalu ahli tahajud tersebut bertanya kepada malaikat. Wahai malaikat, kenapa namaku tidak ada di dalam buku tersebut? Buku catatan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas dipertanyakan, kenapa aku sudah tahajud terus? Aku ahli ibadah, aku beribadah terus sama Allah. Aku tidak pernah tinggal dalam tahajud. Aku merutinkan tahajud. Kenapa aku tidak mendapatkan salah satu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lantas malaikat tersebut menyatakannya, berkata apa? Ya, kamu ahli di dalam ibadah. Kamu rajin tahajud. Kamu kayak inilah, rajinlah beribadah. Tapi kamu tidak melihat tetanggamu yang kelaparan. Kamu tidak membantunya. Seperti itu. Kamu tidak membantunya sehingga kamu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Dia tidak melihat seperti itu teman-teman semuanya. Tidak melihat keadaan tetangganya bagaimana. Tetangga kesusahan, dia bodoh amat, dia terus beribadah. Nah itulah teman-temanku semuanya. Kita nggak cukup sekadar oke, saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi kita tidak lupa dengan orang-orang sekeliling kita. Hati-hati. Nah itulah menjadi asbab apa teman-temanku semuanya? Menjadi sebab kita ini hilang keberkahan dalam hidup kita. Kita sibuk dengan dunia, kita sibuk dengan ibadah, ya teman-teman semuanya, sehingga kita lupa dengan orang sekitar kita, keluarga kita yang kesusahan, dan juga keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita, orang seagama kita, teman-teman semuanya. Bahkan ya, kita ini kan ditakdirkan Allah ini sebagai, alhamdulillahnya itu kita sebagai orang muslim, dilahirkan sebagai orang yang muslim. Selayaknya teman-teman semuanya ya, kalau kita belajar itu, ketika saudara muslim kita terkadang musibah, kita juga memiliki rasa yang namanya itu saling merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Seperti itu. Orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Terkadang apa? Orang lain bahagia, teman-teman semuanya, kita terkadang iri. Kenapa sih dia tuh bahagia terus? Kita berusaha merusak kebahagiaannya dia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demi untuk apa? Kita nggak mau susah sendirian. Padahal apa teman-teman semuanya? Justru kita harus senang melihat orang lain senang. Jangan bahkan apa? Kita susah melihat orang lain senang. Ya. Malahan ada penyakit yang namanya SMS. Susah melihat orang lain senang. Itu. Na'udzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang susah melihat orang lain senang. Orang lain kesusahan, kita juga merasa kesusahan. Kita bantu dia, apapun bentuknya. Kita nggak bisa bantu dengan materi, kita bantu dengan jasa. Kita nggak bisa bantu dengan jasa, kita bantu dengan doa. Kayak gitu, teman-teman semuanya. Itu menunjukkan bahwa sifat kita ini, sikap kita ini kepada saudara semuslim seiman kita memang benar-benar ada rasa cinta.
Islam ini agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kayak gitu. Dan juga Allah itu Maha Rahim. Masa kita yang diciptakan oleh Allah itu tidak Maha Rahim? Kita tidak ada rasa cinta kepada saudara seiman kita. Kayak gitu. Tidak ada rasa kasih sayang. Kayak gitu. Kita ngebantu, kita sedekah saja tidak mau. Bahkan ada nih misal bencana alam gitu kan, kebakaran, kita nggak mau bersedekah. Na'udzubillah. Ada apa? Kita pertanyakan kepada hati kita, kenapa kita tidak mau beribadah dengan mengeluarkan bantuan? Kita sibuk dengan ibadah kita. Jangan sampai kita termasuk seperti yang dikisahkan tadi, teman-teman semuanya. Kita sibuk dengan hablum minallah, tapi kita lupa dengan hablum minan nas. Ya, jangan sampai teman-teman semuanya. Karena kenapa? Ditakutkan hilangnya keberkahan di dalam hidup kita. Ya, kita dapat rezeki banyak, di situ ada haknya orang lain 2,5%, teman-teman semuanya. Ada haknya orang lain, kita sedekahkan, kita zakatkan, kayak gitu. Baru orang lain, ada hak orang lain. Seperti itu teman-teman semuanya. Karena kenapa? Saking Islam ini memang mengajarkan bahwa rahmatan lil alamin di setiap sektor kehidupan. Kayak gitu. Setiap sektor kehidupan Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin. Kita diperintahkan kemarin ya, yang bulan-bulan kemarin kita diperintahkan untuk berpuasa. Karena kita apa? Kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita muslim yang mungkin dia kekurangan dalam makanan. Kayak gitu. Nah, ini memang menciptakan benar-benar menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Untuk mendapatkan keberkahan, untuk supaya ditinggikan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sibuk dengan ibadah saja, teman-teman. Sibuk dalam ibadah diperbolehkan, sangat dianjurkan. Tapi jangan lupa orang sekeliling kalian. Ya. Tidak ada ruginya kita menolong orang lain. Jangan takut ketika kita bersedekah, kita membantu orang lain, duit aku habis. Jangan takut teman-teman semuanya. Rezeki sudah Allah atur, tinggal kita jemput aja. Seperti itu. Jangan takut duit kita habis. Justru sedekah itulah membuat diri kita ini mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Yang pertama, insya Allah Allah balas dengan rezeki. Rezeki bukan hanya uang, teman-teman. Sakit, Allah angkat penyakit kita. Mungkin Allah sehatkan selalu kita. Rezeki Allah lancarkan. Dan juga boleh jadi apa? Teman-teman semuanya, karir kita boleh jadi Allah angkat. Derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala Allah angkat. Allah naikkan derajat kita. Nah, maka dari itu tidak ada ruginya. Dunia kita dapat, akhirat juga kita dapat, teman-teman semuanya. Menolong orang itu luar biasa. Keberkahannya itu dapat kita. Ya. Bahkan teman-teman semuanya, jangan sampai di dalam diri kita ini ada sifat pelit, sombong, kikir, jangan sampai. Karena itu tadi, ya, selalu diingat bahwa di dunia ini kita ini adalah makhluk sosial. Allah menciptakan manusia itu dalam Allah menciptakan itu dalam bentuk berpasang-pasangan, menandakan bahwa kita itu butuh orang lain. Kayak gitu. Seperti itu. Kita mungkin ya diciptakan Allah itu bersuami istri, atau yang masih ini yang mau menikah. Nanti berarti kita ini disuruh untuk berinteraksi. Menurut semuanya. Kita disuruh Allah itu berinteraksi sama orang lain. Enggak ada Allah suruh, sudah kamu sibuk aja beribadah tapi kamu lupa dengan dunia. Tidak, teman-teman semua. Kamu lupa dengan orang-orang di sekitar kamu, tidak. Bahkan teman-teman semuanya, dikisahkan di daerah sini, teman-teman, di tempat saya ini ada salah satu habaib ya yang luar biasa saat ibadah. Saat dia sedekahnya Masya Allah sekali. Ada pada saat itu peristiwa Maulid Nabi. Beliau mengadakan acara Maulid Nabi di rumah beliau. Beliau apa? Beliau sediakan, beliau potong kambing sebanyak mungkin. Agar apa? Seluruh di situ dapat semua bagian kambing. Masya Allah, teman-teman semuanya. Bahkan ya, kalau tidak salah beliau rela mengutang demi untuk membeli kambing itu, demi untuk memuliakan tamu-tamunya Rasulullah SAW. Itu, saking dia mau beribadah, saking dia mau sedekah tadi. Apa jadinya? Allah permudah dia untuk membayar hutangnya. Allah permudah dia dalam urusan hidupnya. Mungkin kita ya saat merasa, ya Allah kenapa ya hidup aku nih kayak gini, kok susah, kayak gini. Boleh jadi kita ini kurang kayak gitu, kurang dekat sama Allahnya, dekat tapi kok kenapa masih seret juga. Boleh jadi hubungan kita dengan manusia bagaimana, kita tanyakan, oh aku ini kurang membantu orang lain, aku ini kurang sedekah. Kayak itu teman-teman semuanya, kita muhasabah terus. Seperti itu, jangan sampai kita
Muhasabah kita ini apa? Kita ngingat Allah saja atau enggak? Teman-teman semuanya. Kita lihat orang di sekitar kita, kita lihat, oh ada yang kesusahan, betul. Gak rugi teman-teman semuanya ya. Insya Allah ya, jangan sampai kita berharap kayak gini teman-teman semuanya. Aku mau bantu kamu agar kamu juga ketika aku susah kamu bantu juga. Enggak, berarti kita belum ikhlas teman-teman semuanya. Ya, ikhlas itu kata guru saya Al Habib Hasan bin Abdul Muttalib bin Syihab, beliau mengatakan seperti ini. Ibarat mohon maaf ini, mohon maaf ya. Ikhlas itu ibaratkan kita ini buang air besar. Buang air besar otomatis hajatnya keluar kan? Nah, seperti itulah kita siram. Apakah kita lihat lagi itu? Tidak. Seperti itu pun makna ikhlas sesungguhnya. Kita mengeluarkan tanpa kita lihat lagi. Kita lupakan itu semua. Itu makna ikhlas sebenarnya teman-teman semua. Ya, maka dari itu teman-teman semuanya, kita menolong orang harus ikhlas lillahi ta'ala, terserah Allah. Aku menolong orang ini lillahi ta'ala, terserah Allah mau bagaimana. Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Insya Allah dengan kita seperti itu, keberkahan bisa datang di dalam hidup kita. Insya Allah saya doakan ya, orang-orang yang di sini, teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari majelis ini, keberkahan di dalam hidupnya, keberkahan di dalam rezekinya, dan insya Allah dengan keberkahan itu bisa mendapatkan cintanya Allah sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin itulah ya motivasi sekaligus nasihat untuk diri saya juga ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firman Kak Ferial atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Langsung aja ke acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung. Kak, udah ada pertanyaan, gimana mau langsung dijawab apa nanti sekalian? Langsung dijawab aja. Boleh. Pertanyaan pertama dari Kak Fajri. Assalamualaikum, Afwan. Ustadz ingin izin bertanya, kalau kita sedekah secara terpaksa dan kita memaksakan sedekah, apa itu diperbolehkan? Silakan. Oke, baik. Kita sedekah itu karena terpaksa, teman-teman semuanya ya. Jadi, oke, baik, teman-teman. Jadi, semua ibadah itu tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Semua ibadah itu tergantung dengan niat kita. Kalau niat kita ini sedekah, kita memang ikhlas, insya Allah kita dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita terpaksa bagaimana? Kita lihat kondisinya teman-teman semuanya. Boleh jadi kita ini sedekahnya itu terpaksanya karena apa? Pasti akan ada sebab ya. Pasti akan ada sebab. Kalau kita ini terpaksa karena semisal duit kita ini sudah sekarat itu, kita terpaksa bantu orang ini karena waktu itu gini lah banyak sebabnya. Coba kita pada saat terpaksa itu teman-teman, kita ingat, ditakutkan ketika kita sedekah dengan cara terpaksa,
terpaksa, ditakutkan kita tidak dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Kecuali kita jarang sedekah. Benar-benar kita nih pelit. Kita paksakan diri kita itu untuk bersedekah. Berarti dalam keadaan terpaksa. Insya Allah, karena ibadah itu harus dipaksakan. Insya Allah dengan biasanya kita dipaksakan untuk sedekah terus ya. Seperti itu. Yang awalnya ya, ingat, yang awalnya mungkin jarang bersedekah, bahkan tidak mau untuk bersedekah, tapi kita paksakan untuk bersedekah pada saat itu, insya Allah itu bentuk ikhtiar, kayak gitu. Karena kita niatnya kayak gitu. Walaupun yang awalnya enggak mau, tetap kita paksain karena niat kita pengen berubah, pengen sedekah terus. Seperti itu. Nah, itu dimaklumi, dimaafkan, insya Allah bisa dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita sering bersedekah tapi pada saat ini kita kayaknya ditakutkan apa? Kita sedekah terus. Tapi dalam keadaan terpaksa. Kayak gitu. Ya naudzubillah, jangan sampai teman-teman semuanya. Ditakutkan keberkahan dari sedekah tersebut tidak akan kita rasakan. Itu tadi. Jadi, ketika kita sedekah, perbaiki niat kita. Niat kita sedekahnya itu apa? Jangan sampai niat kita ini kayak tadi, terpaksa supaya apa? Supaya dilihat orang lain. Naudzubillah. Jangan seperti itu teman-teman semuanya ya. Insyaallah. Wallahu a'lam. Silahkan untuk ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Vale. Assalamualaikum, Afwan Ustaz, kalau misalkan kita sedekah dengan niat ikhlas, itu bagaimana taunya agar kita yakin, betul-betul yakin kalau kita itu ikhlas? Baik, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ikhlas itu ketika kita mengeluarkan, kita tidak lihat-lihat itu lagi. Selesai. Itu ikhlas sesungguhnya. Tapi kalau seandainya kita ini misalnya kita masukkan nih uang 5.000 deh, ya itu 5.000 kita masukin di celengan masjid. Misal kalian ini musafir, gitu kan, ada celeng kayak masukin. Ketika kalian jumpa di masjid itu lagi, kalian ingat, oh waktu itu aku nyumbang 5.000, berarti belum ada ikhlas sesungguhnya, belum ikhlas 100%. Kalau diingat-ingat berarti belum ikhlas. Kayak gitu. Intinya, ikhlas, benar-benar ikhlas itu kita sudah lupa dengan apa yang kita keluarkan itu tadi. Selesai. Seperti itu. Ketika ada masih niatnya kayak gini, berarti belum ikhlas 100%. Ya, perbaiki lagi niat kita. Semangat teman-teman semuanya ya. Perbaiki. Insya Allah, Allah permudah. Selagi niat kita pengen benar-benar tuh dapat ikhlas yang sesungguhnya. Allah itu menghargai proses kita. Insya Allah Allah permudah. Wallahu a'lam. Baik, ke pertanyaan yang ketiga dari Kak Arandalia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita menanggapi orang tua kita yang selalu membanding-bandingkan kita dengan orang lain? Oke, baik. Ya, tidak ada yang senang teman-teman semuanya. Sebagian ya, beberapa itu yang saya lihat gak ada yang senang kalau dibanding-bandingin sama orang tua. Ingat teman-temanku semuanya, kalau kita berhadapan sama orang tua, mau bagaimana bentuknya, mau dia kafir sekalipun, ya ingat, mau dia orang tua kita kafir sekalipun, wajib kita berbakti kepada dirinya. Tidak ada hak untuk kita untuk melawan dia. Saja kita bantah, tidak ada. Tidak ada hak teman-teman semuanya. Tidak ada hak. Kalau kita berkata sekalipun berarti sudah durhaka kita berhadapan orang tua. Bahkan kata guru saya Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Kahf, beliau mengatakan apa?
orang yang durhaka kepada orang tua sama saja dia terlaknat hidupnya. Terlaknat. Teman-teman, bayangkan, naudzubillah. Ketika kita dibanding, dengarkan dulu, dengarkan saya. Orang tua tuh ngomong, orang tua marah, dengarkan. Ketika sudah redam, ketika lagi santai, kalian bolehlah ngomong, tapi dengan adab. Yaitu, Bu, kalau bisa jangan dong kakak misalnya. Kakak tuh dibandingin, gak enak, kakak tuh gini, gini. Tapi pelan-pelan ngejelasinnya, jangan sampai ada nada tinggi sedikit pun. Ya gitu. Kalau orang tua ngomong, iya kak, itu kan supaya kakak lebih termotivasi. Jelasin teman-teman, pelan-pelan aja. Iya bu, cuman kakak kayaknya kalau di kayak gituin gimana gitu. Insya Allah orang tua paham. Ya gitu. Ya, ingat, kita tidak ada hak untuk melawan orang tua. Ya gitu. Nada tinggi sama orang tua tidak ada hak. Ingat, kalau kita durhaka kepada orang tua, terlaknat hidup kita teman-teman semua. Kita dapat rezeki, tidak dapat berkah. Hidup kita tidak akan pernah berkah. Apalagi memutus silaturahmi dengan orang tua gara-gara dibanding-bandingin sama orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Banyak orang tua kayak gitu. Bahkan ada anak yang membunuh orang tua saking masalahnya. Mungkin ada ya yang membunuh orang tuanya karena apa? Gara-gara dibanding-bandingin. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi seperti itulah, bilangin tapi pelan-pelan. Ngobrolnya santai. Seperti itu. Wallahu a'lam. Silahkan ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Boleh Kak, silahkan. Baik, ada pertanyaan lagi dari Kafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa definisi nikah menurut Ustaz? Baik, ini pertanyaan agak berat ya. Karena saya juga belum menikah, tapi kita belajar sedikit-sedikit, nggak apa-apa lah ya. Nikah itu teman-teman semuanya, kita kalau sudah akad berarti sudah nikah dong, kayak gitu kan. Nikah itu kita membimbing, menuntun istri kita agar lebih taat dan sama-sama diusahain ketika kita punya keluarga, kita bina keluarga kita supaya taat kepada Allah. Seperti itu menurut saya nikah itu. Ya. Karena kita nikah bukan hanya memuaskan nafsu, bukan memutuskan karena megang ini supaya nggak dosa. Kita berpegangan tangan supaya nggak dosa. Bukan hanya itu. Tapi nikah itu kita sebagai laki-laki itu bisa membimbing keluarga kita, istri kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bisa berkumpul di surganya Allah sama-sama lagi. Seperti itu. Bukan malah nikah itu kayak justru membuat jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak, teman-teman. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Boleh bertanya di luar materi, Ustaz? Insya Allah boleh. Yang tahu insya Allah saya jawab. Bila saya belum mengetahuinya, insya Allah jadi PR bagi saya.
Ada pertanyaan lagi dari Kak Fajri. Minta tipsnya Ustadz untuk diri saya sama teman saya. Terkadang kalau habis sedekah mikir gitu. Kayak, aduh Turan tadi sedekah segini aja biar gak rugi. Minta tipsnya Ustadz biar supaya terhindar dari pemikiran dan was-was seperti itu. Was-was datangnya dari syaitan. Bagaimana supaya kita menghilangkan was-was? Was-was itu teman-teman penyakit. Penyakit. Ya, was-was itu adalah penyakit sebenarnya. Jadi kita ini kadang was-wasnya bukan hal-hal yang baik. Kayak kita nih was-was, harta habis. Itu kan bukan was-was yang baik kayak gitu. Was-was kita nih terkadang, kenapa lah aku nggak sedekah sekian supaya aku nggak rugi, aku bisa jajan ini. Itu bekas was-was yang baik. Kayak gitu, ya. Jadi was-was itu perlu diketahui teman-teman semuanya. Sedikit saya bahas. Was-was itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, kurangnya ilmu agama. Yang kedua adalah akalnya bermasalah. Nah, berarti pemikiran kita wajib dibenahi lagi. Yaitu, kita wajib belajar. Inilah fungsinya kita datang ke sini. Luar biasa pertanyaan tadi. Bagaimana kita menghilangkan rasa was-was itu? Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita dekati Allah. Libatkan Allah dimanapun kita berada. Di situ kita minta bantuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat An-Nas, enggak apa-apa. Kayak gitu. Dan apa? Ketika kita itu istighfar. Ketika itu lintas, ya Allah, ngapalah aku enggak astagfirullahaladzim. Enggak boleh kayak gitu. Ya gitu. Karena kenapa? Kata Allah, dengan kalian mengingat aku, maka hati kalian akan tenang. Hati kalian terjauh dari was-was. Nah, maka dari itulah kuncinya. Dengan cara zikrullah. Ingat Allah dengan cara apa? Istighfar, zikir, sholawat, boleh. Kenapa sholawat? Kan sholawat itu kan ke Nabi Muhammad SAW. Iya, sholawat itu doa. Doanya otomatis ke Allah dulu dong, baru ke Nabi Muhammad. Seperti itu. Ada Allahnya juga. Maka dari itu teman-teman, ketika kita terlintas di situ, istighfar. Perbaiki niat kita. Muhasabah terus. Kita ketika terlintas kayak gitu, pikir, apa aku berpikir kayak gitu? Karena rezeki Allah sudah atur. Kayak gitu. Memang saya sendiri kayak gitu, tapi yang saya praktikkan ada istighfar. Kayak gitu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Putri. Izin bertanya Ustadz, saya masih pusing dengan pernyataan isbal atau pakaian laki-laki yang melebihi mata kaki. Itu hukumnya apa ya? Soalnya abi saya sering pakai pakaian terutama sarung yang melebihi mata kaki. Baik. Yang saya dengar dari ceramah Ustadz Abdul Somad, teman-teman semuanya, jumhur ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab yang jumhur ulama mengatakan mazhab Imam Asy-Syafi'i bahwa isbal itu boleh. Ya, isbal itu boleh asalkan tidak sombong. Karena pada zaman Nabi pada waktu itu orang banyak isbal ini karena apa? Orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir beribadah dengan apa? Di luar mata kaki. Pakaiannya itu melewati mata kaki. Dan juga mereka tuh sombong-sombong. Orang-orang sombong kayak itu. Nah, di dalam ulama Imam Nawawi pun Imam Ghazali atau Imam Nawawi kalau nggak salah ya, mengatakan diperbolehkan asal tidak sombong. Kayak gitu. Dan Imam Syafi'i pun mazhab kita mengatakan diperbolehkan selagi tidak sombong. Nah, dan juga teman-teman yang saya pelajari, ketika kita sholat, semisal ya, kita pakai, ini khusus yang cowok ya, kita pakai span atau celana panjang yang mungkin sudah dari awalnya itu yang sudah ketika kalian pakai itu sudah di luar batas mata kaki, maka pada saat sholat jangan digulung. Kayak gitu, jangan digulung, biarkan dia seperti itu. Selagi kita nggak sombong, kayak gitu, teman-teman, jangan sampai digulung, karena makruh hukumnya. Seperti itu, seperti itu. Wallahu alam ya. Karena seingat saya seperti itu. Dan juga kalau untuk yang masalah isbal tadi diperbolehkan atau tidak, insya Allah
Ya, di dalam ceramah Ustaz Abdul Somad seperti itu mengatakan bahwa Imam Syafi'i memperbolehkan selagi tidak sombong. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi isbal itu bahasa kiasan atau syarat sholat. Isbal itu sebenarnya berkhilaf ulama ini, tapi sebagian mazhab Syafi'iyah itu ya, bahkan Imam Syafi'i pun mengata diperbolehkan. Kayak gitu. Mungkin ada beberapa pendapat ulama yang lain di mazhab yang lain mengatakan tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Seperti itu. Untuk masalah kiasannya wallahu a'lam. Ya, seperti itu. Silahkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, hukum merokok itu bagaimana? Terus cara menasehati orang yang merokok itu gimana? Baik. Fatwa ulama Arab mengatakan rokok haram. Fatwa ulama Mesir mengatakan rokok haram. Ya, di Timur Tengah itu rokok haram hukumnya. Tapi MUI, fatwa MUI mengatakan fatwa diharamkan rokok bagi ibu hamil. Ya, seperti itu. Di Indonesia beberapa ulama mengatakan makruh hukumnya merokok. Tapi sebaiknya makruh itu apa? Teman-teman semuanya perlu diketahui ya, perlu diketahui bahwa neraka itu dipenuhi dengan perbuatan yang makruh. Kalau kurang itu wallahu alam ya, yang saya ingat seperti itu. Karena ada ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi makruh itu perbuatan yang Allah tidak senangi, kurang senangi oleh Allah. Kita kan pengen membuat Allah senang kan, ya kan? Sebaiknya kita jauhi itu. Bagaimana cara menasihati orang merokok? Jelaskan hukumnya. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tanyakan, kenapa kamu memutuskan untuk merokok? Seperti itu, ya. Jadi karena kenapa? Rokok itu kan mubazir hukumnya. Mubazir. Kayak gitu. Tidak ada keuntungan. Justru yang membuat mubazir seperti itu Allah sangat benci dengan orang yang mubazir. Nah, maka dari itu kita itu disuruh untuk menjauhi yang namanya rokok itu tersebut. Ya, jadi dijelaskan kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Insyaallah bisa membuat hati orang tersebut terketuk, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Silahkan teman-teman semuanya ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Afwan Ustadz, jika pertanyaan random boleh? Boleh, silahkan. Jika saya bisa jawab, insyaallah saya jawab.
Silahkan ingin bertanya. Ada lagi yang bertanya, mau tanya lagi Ustadz tentang ilmu laduni itu sebenarnya ada atau tidak? Baik, ilmu laduni. Ilmu laduni benar, memang ada, teman-teman. Yang saya pelajari di ilmu tasawuf ya, ilmu tasawuf. Karena kita wajib meyakini ilmu laduni itu ada. Karena yang diperuntukkan untuk wali-wali Allah. Kayak gitu. Ilmu laduni itu ilmu yang sudah di luar nalar kita. Kayak gitu. Ya. Jadi kita wajib tahu. Kita wajib meyakini bahwa ilmu laduni itu memang berasalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ilmu laduni memang ada. Seperti itu. Wallahu a'lam. Untuk penjelasan yang lebihnya mungkin Ana kurang mendalami seperti itu. Ya, seperti itu. Enggak dipelajari tapi dia tahu. Semisal saya misal ya. Saya ini apa ya? Kayak misalnya itu khidmah kepada guru kayak gitu. Guru ya. Yang saya pelajari ini ya, mohon koreksi kalau salah. Yang saya pelajari seperti ini. Saya ini berkhidmah kepada guru kayak gitu. Misal kepada Habib Umar bin Habib kayak gitu. Misal semua orang tuh apa namanya itu belajar kayak gitu tentang ilmu tersebut kayak gitu. Tapi saya ini kata Habib Umar diperbolehkan untuk itu. Ajari ilmu ini yang mungkin saya belum tahu awalnya. Tapi ketika saya mengajari kepada orang tersebut, saya sudah tahu, saya sudah mengerti bahkan. Seperti itu. Karena khidmah tadi. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ilmu laduni sama dengan karomah, wallahu a'lam. Tapi itu yang jelas ya bisa dikatakan seperti karomah, tapi untuk sama betul atau tidak itu sama seperti karomah, wallahu a'lam. Ya. Dan juga anak kurang mendalami tentang ilmu tersebut, ya. Itu lebih ke ilmu tasawuf ya, untuk hati kita. Seperti itu. Boleh, silahkan bagi yang tahu. Anak juga kurang mengerti tentang ilmu laduni. Silahkan bagi yang on mic. Ana juga kurang mengerti tentang ilmu laduni. Silahkan. Iya, syukuran Ustaz. Saya perkenalkan diri dulu. Ini namanya nama samaran. Ya, nama asli saya Muhammad Fajri. Saya belajar tentang ilmu-ilmu gini sih, yang laduni, karoma atau al-hikmah itu saya pelajari semua. Dan ilmu laduni itu kan berasal dari surah Al-Kahf apa ya lupa, pokoknya itu di situ ada kata ilma laduni ilma gitu loh, dari sisikulah ilmu itu berada. Nah, kalau misalkan ilmu laduni atau karomah itu bisa dipelajari atau enggak, jawabannya enggak bisa, apalagi ditransfer. Karena zaman-zaman sekarang tuh ada ustadz yang berkedok dukun, katanya bisa transfer penyakit lewat karomah dia atau gimana. Itu sebenarnya nggak bisa dipelajari. Karomah paling nyata itu ya di surah Al-Kahfi itu sendiri, yang dimana ya ada yang di gua itu tiba-tiba dapat karomah, bangun-bangun udah zamannya beda, uangnya beda, dan tempat yang ditinggal itu udah beda banget gitu. Itu karomah, tapi kebanyakan
di Indonesia ini ilmu karomah itu katanya bisa dipelajari dari turunan-turunan, harus puasa segala macam kan gitu. Nah, di sini yang paling ini pandangan aku aja ya. Yang paling gampang banget diamalin itu adalah puasa mutih. Puasa mutih itu kan nggak boleh makan yang bernyawa ya katanya ya. Terus nggak boleh tidur, harus berzikir terus. Sementara Rasulullah SAW itu sudah uh, bersabda gitu loh. Nikahlah kamu, aku juga menikah. Makanlah kamu, aku juga makan. Tidurlah kamu, aku juga perlu tidur. Janganlah berlebih-lebihan untuk beribadah. Karena beribadah itu sudah ada standarnya tersendiri gitu loh. Jangan dilebih-lebihkan, apalagi jangan-jangan mengada-ngadakan gitu. Tapi sekali lagi sih laduni itu uh, bukan ilmu ya. Laduni itu sebenarnya dari kosakata yang tadi tuh. Ilmu laduni ilmu itu. Dari sisikulah ilmuku berada itu. Jadi bukan sesuatu yang dari turunan-turunan, enggak kayak gitu. Apalagi ilmu-ilmu yang anti apa? Anti bacok, anti itu. Sebenarnya nggak ada ilmu kayak gitu. Ya, syukran Ustaz waktunya. Oke, jazakallah khair ya. Ana juga bukannya nggak bantu jawab ya guys, karena Ana nggak tahu, Ana nggak mendalami soal itu. Kalau masalah insya Allah, masalah fikih dan lain-lain insya Allah lah, seperti itu. Nah, gimana tuh Bang, siapa, Bang Fajri ya, puasa mutih itu dilarang atau enggak? Ya, jelas dilarang. Karena di kitab kuning ya yang aku pelajari tadi dari beberapa referensi ustadz-ustadz yang lain, itu kitab kuning ada yang namanya ajaran atau apa gitu ya, lupa tadi namanya Al-Aufaq. Dan itu tuh ilmu itu katanya dari Imam Ghazali, padahal bukan. Itu ilmu Aufaq itu yang pertama dibuka itu kalau misalkan kita nggak seneng sama orang, itu kita ambil fotonya terus kita kubur di dalam itu pada hari Jumat. Nah, niscaya yang di foto itu bakalan kesurupan jin utuh gitu. Tapi kalau misalkan ada yang puasa mutih kayak gitu, paling gampang sih zikir gitu loh. Ya Allah salah, ya Allah salah, astagfirullahaladzim, pernah salah. Gitu. Itu aja sih. Tapi kalau misalkan puasa mutih dilanjutin sama yang amalan yang dilebih-lebihkan dari seseorang, itu yang bisa jadi bahaya, yang bisa menjadi apa namanya? Mungkin ada jin yang ini sih, jin yang tiba-tiba masuk nih, misalkan kita lagi sholat didatangi oleh syekh atau apa, itu kan jin sebenarnya menyerupai, udahlah kamu gak usah sholat, kamu orang terpilih dari Allah, akulah perantaramu. Padahal itu jin untuk memutus hubungan sholat kita dengan Allah. Uh, Bang, tapi orang yang rajin ibadah itu enggak didatangi setan dong, setan lari. Enggak, justru makin menjadi-jadi gitu setan itu. Dia tuh ngetes, Allah ngetes soal setan itu. Misalkan beneran nih kalau misalkan dia taat beribadah, coba diganggu. Kita fokus enggak? Kita masih ini enggak? Kita diuji lagi. Kalau misalkan dari sholat udah lolos, dari lingkungan kita diuji, kita diapa-apain. Dari lingkungan udah, lanjut ke ujian yang lain. Baru dari situ kita disebut orang sakti, orang kebal yang benar-benar gitu kira-kira. Ya syukur. Insya Allah, jazakallah khair. Silakan moderator. Silakan moderator, lanjut ke acara selanjutnya. Mungkin kalau tidak ada lagi yang bertanya. Iya Ustadz. Kita
Kita langsung aja ke acara yang terakhir, yaitu penutupan. Mari kita tutup kajian hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.